Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Atahira Rusadi, NIM C1C020080 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang dan permasalahan dalam penelitian. Berikut materinya. Adapun pengertian dari latar belakang penelitian adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Berikutnya ada rumusan latar belakang penelitian. Suatu rumusan latar belakang yang baik pada umumnya mampu mengungkapkan 4 hal, yaitu pertama, mengungkapkan isu-isu, kedua, mengungkapkan fakta-fakta, ketiga, menguraikan kebutuhan penelitian, dan yang keempat, memiliki tingkat kesukaran berkaitan dengan pemecahan masalahnya. Lalu berikutnya ada komponen latar belakang penelitian. Adapun komponen-komponen dari latar belakang penelitian yang harus diketahui yaitu pertama, besar masalah dan dampak. Masalah yang diteliti benar-benar merupakan masalah yang besar dan memberikan dampak yang besar. Kedua, area spesifik. Pada area spesifik inilah di mana kita mengenalkan penelitian jenis apa yang akan kita lakukan. Ketiga, elaborasi. Memberikan gambaran apa saja yang sudah diteliti agar kita dapat mengidentifikasi apa yang masih belum diketahui. Dan yang keempat, kesenjangan. Komponen kesenjangan inilah dapat menyimpulkan masalah penelitian apa yang akan dilakukan dari komponen elaborasi. Lalu berikutnya ada pengertian permasalahan penelitian. Menurut Noto Atmojo tahun 2002, masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. Masalah adalah kesenjangan atau gap antara harapan atau desolen dengan kenyataan atau desain, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada. Penelitian dimaksudkan untuk menutup kesenjangan tersebut. Selanjutnya ada perumusan permasalahan penelitian. Perumusan masalah atau problem formulation atau research problem adalah suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Lalu berikutnya ada kriteria perumusan masalah yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, rumusan masalah harus jelas, padat, dan dapat dipahami oleh orang lain. Kedua, rumusan masalah harus mengandung unsur data yang mendukung pemecahan masalah penelitian. Ketiga, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat kesimpulan sementara atau hipotesis. Yang keempat, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Kelima, suatu perumusan masalah adalah berwujud kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interrogatif. Keenam, bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori. Dan yang ketujuh, dirumuskan di dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual. Selanjutnya ada fungsi permasalahan penelitian. Perumusan masalah memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Pertama, sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Kedua, sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Perumusan masalah ini tidak berharga mati, akan tetapi dapat berkembang dan berubah setelah peneliti sampai di lapangan. Ketiga, sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis data apa yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Dan yang terakhir, dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka para peneliti menjadi mudah dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian.
Lalu berikutnya ada bentuk-bentuk permasalahan penelitian. Apabila dilihat dari bentuknya, maka permasalahan penelitian terdiri dari beberapa bentuk, yaitu 1. Permasalahan deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih. 2. Permasalahan komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. 3. Permasalahan asosiatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.